Kabar kecewa jika Tuhan menghendaki tidak ada pencabutan pohon sawit. Ada hal yang perlu saya tanyakan pada Tuhan. Jika tanah tersebut milik Tuhan, saya jalankan. Namun jika bukan, saya berharap Tuhan ambil keputusan langsung supaya saya bekerja enjoy dan memang pemberian Tuhan buat saya. Jadi saya pergi ke kebun, kabar kurang baik buat saya ya, dan rasa kecewa. Jadi pertama saya tidak menyangka, saya tanam singkong ada kurang lebih hari ini 60 pohon, dan saya tanam malam 9, tanam rambutan 9, tanam pisang 1, tanam alpukat 1. Yang kabar kurang gembiranya, di sebelah barat yang barisan saya tanam alpukat tumbuh 1, itu sebelah selatannya ada dicabut orang, prediksi saya ya, saya menduga gitu ya, 5 batang tapi dicabut. Saya heran pula tuh, kenapa dicabut. Pohon sawitnya ada 3 ditaruh di atas paku ruyong, dan kayunya dicabut semua. Nah itu yang bikin prediksi manusia, kalau tikus biasa dimakan pohon. Nah setelah itu saya mau nanam, sebenarnya sudah nggak nyaman menanam sawit maksudnya. Jadi karena lihat di situ saya langsung berpikir mau ngecek sebelah timur. Ternyata saya cek sebelah timur, kalau yang di semaknya wajar dimakan tikus, tapi ada 2 baris, entah berapa baris tadi, kayaknya manusia itu ya. Kayu patokan sawitnya diambil habis, sama sawitnya dicabut. Saya nggak tahu apa permasalahannya ya. Di tengah-tengah tapi tidak diganggu, itu heran. Apa yang saya tanam itu batas tanah dia, atau ya saya nggak tahu itu. Uang sekali. Tapi bisa prediksi itu setengah mungkin babi yang makannya ya, tapi telapaknya nggak kelihatan, memang kuang dia. Bisa babi, bisa manusia yang mencabut dan mencabut bibit. Bibitnya nggak kelihatan, tapi kayunya tercabut semua ya. Kuang semua ya, kayak jalan sudah. Kalau dibilang PC tidak mungkin juga ya, hanya sedikit ya. Saya nggak tahu itu ya berkelanjutannya bagaimana. Kalau Tuhan menghendaki saya berkebun di sini, buka wisata, saya jalankan. Tapi kalau ada halangan buat saya, sebenarnya ini sudah mengganggu pikiran saya. Saya kalau ada satu orang misalnya, kalau dia manusia tidak setuju, saya berharap pertama dia selesaikan, ketemu saya. Kalau keduanya ya memang kalau tanah dia ya silakan dia ambil, saya tidak mau ribut ya. Silakan ambil, ketemu saya, ngomong saja tanah Anda gitu ya. Tapi patokan nggak ada sama sekali gitu loh, patokan dari orang. Cuma ada di dekat saya itulah yang dicabut tuh, ada memang patokan ya. Dia juga orang Pundi katanya ya. Kalau dia misalnya dia harus ketemu saya, jangan saya nanti capek-capek saya tanam dicabut semua ya. Itu mungkin sudah nggak tepat. Itu saja ya untuk infonya ya. Jadi mungkin saya akan cerita banyak orang ini kalau caranya begini nih, biar tersebar viral ya. Pemerintah mau ngurus silakan ya. Tapi kalau pemerintah mau ngurus, selesain langsung, karena pemerintah menjanjikan tanah 5 hektar. Memang saya ambilnya kurang lebih rencananya memang sekitar 6 hektar untuk tanam sawit 1.500, karena 5 kali 6. Tapi
risiko. Saya pun sudah ke 25 hari ini datang ke sini. 25 hari ini kalau bayar saya sudah 6 juta 7 jutaan untuk ongkos kerja saja. Sangat rugi ya. Jadi benar-benar Anda harus cepat-cepat ketemu saya, bilang itu tanah Anda, gitu saja. Tapi tidak ada patokan, memang bekas pondok orang tanam padi ada ya. Tapi di bekas tanam padi itu tidak semuanya dicabut. Kalau dia merasa punya dia dicabut semua sawitnya, itu baru benar, bukan saya dukung ya. Jadi dicabut semua dan ketemu saya gitu penyelesaiannya, dan harus dipasang patok setelah kalau punya Anda ya tanahnya ya. Jadi permasalahannya nggak ada patok, kalau kecuali yang satu itu ada patok, yang orang Pundi itu ada patok, cuma dia janji hanya sehektar yang ada. Area yang dia patok saya tidak mengganggu gitu saja ya. Jadi saya nggak tahu permasalahannya apa ini ya. Oke lah, saya sekianin dulu. Video ini akan saya masukkan ke YouTube, Facebook, TikTok, dan Instagram ya. Jadi fair saja ya. Kalau saya ini karena pemain YouTube, jadi saya masukkan ya. Jadi saya berharap ini viral dan pemerintah bisa lihat ya. Saya bekerja maunya nyaman, tidak ada gangguan, itu saja ya.